Mari kita berdoa. Di awal tahun 2014, dari hati kami yang terdalam kami merindukan, Tuhan, tinggallah sertaku. Karena kami baru merasakan hidup itu menjadi berarti ketika Engkau ada dalam hidup kami. Saat ini Bapa, dalam suasana sukacita, bahagia dan syukur, kami membuka tahun yang baru dalam ibadah ini dengan sebuah kerinduan biarlah Engkau berkenan bersabda, sehingga benar-benar firman Tuhan yang kami baca dan Roh Allah yang bekerja menjelaskan di dalam hati dan jiwa kami menjadi bekal bagi hidup kami dalam perjalanan sepanjang 1 tahun. Inilah kami apa adanya Bapa, bagaikan tanah yang kering. Saat ini kami membutuhkan firman-Mu yang adalah air hidup. Bagaikan menempuh jalan yang penuh dengan kegelapan, kami sangat membutuhkan terang-Mu Tuhan dalam firman. Berfirmanlah Tuhan, kami sangat membutuhkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan akan dibacakan dari kitab Bilangan pasal 6, ayat 22 sampai dengan 27. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27, kita akan membacakannya bergantian. Ayat 22 akan saya bacakan, ayat 23 Bapak Ibu sekalian, demikian kita bergantian sampai dengan ayat 27, dan kita akan menutup ayat 27 dengan membaca bersama-sama sekali lagi. Ucapan berkat Imam. Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat 27 kita baca bersama-sama. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Shalom. Selamat tahun baru. Saya yakin hari ini setiap kita dengan wajah yang cerah memasuki tahun yang baru dengan optimis, dengan keputusan, dengan tekad, sudah berkumpul dengan keluarga dan bersama-sama berdoa. Saya yakin setiap kita tidak akan pernah melupakan di dalam doa-doa yang kita panjatkan adalah mohon berkat Tuhan. Namun pertanyaannya, berkat yang menurut saudara belum tentu sama dengan gambaran berkat seluruh keluarga saudara. Menurut saudara, berkat yang seperti apa yang saudara kehendaki dari Tuhan? Ketika saudara memasuki dan menjalani tahun 2014 dengan berkat Allah, berkat yang seperti apa? Ada orang yang menggambarkan berkat itu adalah saya diberi kesehatan. Ada yang meminta supaya pekerjaannya lancar. Ada yang meminta supaya rumah tangganya yang rukun.
Ada yang meminta pacar. Ada yang meminta Tuhan kasih mantu yang baik. Macam-macam. Tentu semua itu baik. Tentu itulah yang dikatakan tentang berkat. Di awal tahun 2014 inilah, tema kebaktian kita adalah masuki dan jalani tahun 2014 dengan berkat Allah. Dan kita diperkenalkan dengan berkat Allah yang ada di kitab Bilangan 6. Berkat Allah yang diberi judul di sini ucapan berkat imam. Ditulis dengan puisi gaya Semit. Kalau dalam bahasa aslinya itu luar biasa indahnya. Saudara-saudara, tidak hanya indah bentuknya, tidak indah kata-katanya saja, tetapi pesan yang sangat luar biasa disampaikan melalui berkat imam dalam Bilangan 6 ini, mau menggambarkan sebuah berkat yang Tuhan suruh untuk disampaikan. Itu saat itu, zaman itu sangat dibutuhkan oleh umat Tuhan yang ada di padang gurun. Sangat kontekstual. Jadi bukan hanya berkat semata-mata yang muluk, indah, hebat, sangat berharga, tetapi sungguh-sungguh berkat yang Tuhan suruh sampaikan itu adalah berkat yang sangat diperlukan dan sungguh-sungguh berkat yang sangat kontekstual untuk umat Tuhan di padang gurun yang zaman itu dipenuhi dengan ketidakpastian. Yang zaman itu diperhadapkan pada aneka ragam kekuatan musuh yang ada di padang gurun. Sudah nggak punya kepastian, sudah tantangannya luar biasa, dan kekuatannya hebat tak terduga. Dan berkat inilah yang Tuhan minta supaya diucapkan. Saudara-saudara, ada 3 hal dalam berkat ini yang pada saat itu ingin Tuhan berikan kepada umat Tuhan di padang gurun. Yang pertama adalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Apa konteksnya? Apa kena mengenanya dengan umat Tuhan di padang gurun ketika kata Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau? Saudara-saudara, bagi umat Israel pada zaman itu, mereka belajar mengenal berkat yang pertama dari imam itu adalah bagaimana mereka yang hidup di dalam perjalanan itu sungguh diberi panen, diberi ternak yang gemuk, diberikan musim yang baik supaya panennya tidak gagal, supaya diberikan kasih Tuhan, supaya hewan peliharaannya bisa beranak cucu, berketurunan yang banyak dan sehat dan gemuk. Itulah yang terungkap dari kata Tuhan memberkati engkau. Tetapi tidak hanya Tuhan memberkati engkau yang dikatakan di sini, tetapi Tuhan melindungi engkau. Yang diyakini dan diterima dalam konteks mereka itu adalah bagaimana Tuhan memelihara, melindungi mereka, dijauhkanlah mereka dari bahaya. Diperhatikan, dipelihara, dipedulikan, dirawat, dijagai. Tidak hanya diri mereka, ternak mereka, sawah ladang mereka, segala tanaman mereka, supaya itu akhirnya berhasil dan dinikmati. Dalam bahasa Ibraninya, kata yang dipakai melindungi syamar, yang berarti dirawat, dijaga, diperhatikan, dipelihara, dan dipedulikan.
Jadi ketika kata berkat pertama yang diucapkan, Tuhan memberkati dan melindungi. Yang diterima oleh mereka adalah Allah Maha Pencipta. Sungguh akan memberikan hasil panen yang baik, ternak yang gemuk, beranak cucu yang luar biasa banyaknya. Dan sungguh hidup kami dirawat, dipelihara, diperhatikan, dipedulikan, dan dijagai oleh Tuhan. Berserta dengan seluruh anak cucu, ternak, dan tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam budaya Israel, wajah itu penting. Di dalam Amsal pernah dikutip, Fatsal yang ke-16, menceritakan ayat 15, bahwa wajah raja yang bersinar itu memberikan hidup. Dan memberikan, katakan, satu kedamaian dan ketenangan. Sekarang Tuhan itu menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan berkenan. Tuhan menyinari wajahnya, Tuhan berkenan kepada umat Israel dan memberikan kasih karunia. Kata Ibrani yang dipakai kasih karunia adalah kaunan. Yang diartikan bukan hanya sekedar kasih, bukan hanya sekedar karunia, tetapi mencakup disayang, diselamatkan, diberikan bantuan dan pertolongan. Berkat yang kedua diterima, Tuhan berkenan kepadamu sampai engkau disayang, sampai engkau dibantu, ditolong, sampai engkau sungguh-sungguh diselamatkan. Itu berkat yang kedua. Berkat yang ketiga dan yang terakhir. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kelihatannya mirip dengan kedua, tapi berbeda. Yang ketiga ini Tuhan tidak hanya berkenan, Tuhan mendekatkan dirinya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan mendekatkan dirinya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mendekatkan dirimu untuk engkau menerima shalom. Shalom bukan hanya sekedar damai, bukan hanya sejahtera, tetapi mencakup ketenangan batin, kepuasan hidup, kecukupan, keselamatan, dan sukacita. Tuhan mendekatkan, dan engkau bisa mengalami ketenangan batin. Hidup penuh dengan kepuasan, cukup, selamat, dan sukacita. Bukankah luar biasa berkat yang tiga ini? Saya akan ulangi sebelum nanti kita refleksikan. Tuhan di tahun yang baru ini memberkati, memberikan segala apa dalam perjalanan kehidupanmu, sehingga dicukupkan. Bukan hanya diberikan ternak, tanaman yang sungguh akhirnya menjadi panen yang berhasil.
tetapi engkau juga dilindungi, dirawat, dipelihara, diperhatikan, dijagai, dan termasuk seluruh ternak dan tanamanmu. Tuhan berkenan kepadamu dan memberikan kepadamu sehingga hidupmu selalu dibantu, diselamatkan, dan disayang. Tuhan mendekatkan dirimu sehingga engkau mengalami ketenangan batin, kepuasan, kecukupan, keselamatan, dan sukacita. Ketika kita sampai pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara mungkin mengatakan, bukan hanya di awal tahun, di hampir setiap kebaktian, ungkapan berkat ini selalu diucapkan di hari Minggu. Termasuk hari ini nanti di akhir kebaktian ini. Mengapa saya nggak ngalaminya? Mengapa keluargaku tidak mengalaminya? Mengapa kami pun seolah-olah gersang dan kosong? Mengapa setiap akhir tahun kami selalu mengintrospeksi diri, selalu mengumpulkan keluarga dengan cucuran air mata, dengan doa, dengan sungguh-sungguh kami memperbarui Tuhan. Kami sungguh-sungguh bertekad, kami sungguh-sungguh akan jalani. Kami yakin, seyakin-yakinnya kami memasuki dan menjalani tahun yang baru ini dengan berkat Allah seperti itu. Namun kenapa kok selalu kosong? Karena kita lupa ayat yang terakhir. Ayat terakhir itulah yang tadi kita bacakan bersama-sama. Mari kita baca dan itu menjadi berkat kita sebelum kita pulang. Bilangan 6 ayat 27. Demikianlah harus meletakkan namaku. Maaf, kita ulangi sekali lagi. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Maka aku akan memberkati mereka kalau mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Pertama-tama kita harus rela, harus ikhlas, harus syukur, harus sungguh-sungguh meletakkan nama Tuhan di atas kehidupan kita. Sikap hormat dan takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya mengatakan saya dan saudara termasuk orang yang beruntung hari ini. Karena kita masih diberi kesempatan membaca ayat ini dan menghayatinya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan berbicara tentang berkat, tidak pernah lepas dengan satu kata yang sebaliknya, yaitu kutuk. Jadi, jangan sampai Tuhan marah. Kalau Tuhan marah, saya, Bapak Ibu Saudara, kita nggak ada apa-apanya. Kalau kesempatan Tuhan sudah lewat, apapun yang kita kerjakan nggak ada artinya. Mari kita junjung, kita hidup takut akan Tuhan. Menjadikan nama Tuhan di atas segala-galanya, menghormati Dia, menghargai Dia, mengutamakan Dia. Mari kita harus menghentikan hidup yang mengutamakan ego kita. Kita harus tidak hanya berhenti, Tuhan saya menyesal. Sudah saatnya hari ini kita tinggalkan gaya hidup yang hidup tidak takut akan Tuhan. Hari ini saya percaya semakin sulit dan jarang menemukan orang yang takut akan Tuhan.
Orang takut KPK. Bukan karena takut Tuhannya, karena takut di penjara. Orang takut KPK karena takut apa? Malu. Takut kehilangan hartanya yang disita. Bukan karena takut karena dia berbuat salah. Bukan karena dia takut melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Seandainya kita bisa korupsi, tapi nggak ketahuan. Seandainya korupsi tapi nggak dihukum. Seandainya korupsi tapi tidak dipermalukan. Seandainya korupsi tetapi tidak disita. Saya yakin masih banyak orang yang korupsi. Tetapi sehari ini saudara, pertanyaannya, apa yang kita takuti? Hukumannya? Akibatnya? Atau karena Tuhannya? Saudara-saudara, Tuhan begitu sayang pada saudara dan saya. Tuhan sungguh-sungguh mencintai kita, bukan hanya memberikan, bukan hanya memberikan perlindungan untuk dirawat, dijaga, dikasihi, dan sungguh-sungguh dipedulikan dan diperhatikan. Tuhan bukan hanya bisa menerima dan berkenan kepada saudara, sehingga saudara bisa diberikan keselamatan, diberikan kasih sayang, dan diberikan keamanan. Tuhan tidak hanya memberikan shalom kepada saudara, ketenangan batin, kepuasan, dan apapun. Tetapi dia sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada saudara. Dan dia bertanya, kapan saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi dia dengan tulus. Menghargai dia di atas segala-galanya. Menghormati dia di atas segala-galanya. Takut dan gentar akan kesucian dan kemahakuasaan dan kasih-Nya. Dalam hati kita, kita merasakan ini kesempatan. Allah yang luar biasa. Aku sudah berbuat salah, aku sudah berbuat jahat. Aku bukan apa-apa, aku tidak ada harganya. Tetapi dia memeluk aku dan memberikan nyawanya untuk aku. Dia mencintai aku, dia menggantikan aku menjalani semua hukuman. Dia sungguh-sungguh memberikan segala-galanya untuk aku. Di mana hatiku dan di mana hatimu terhadap dia? Saudara, apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita? Mulut kita berdoa, Tuhan, aku percaya berkat-Mu. Tapi pikiran kita seringkali selalu dibiarkan hanyut dalam pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita prasangka kepada orang lain. Kita mencurigai orang lain. Bahkan kita merancang kejahatan orang lain. Kita tidak pernah belajar untuk menghargai kasih setia Tuhan kepada setiap orang yang kita terima. Tetapi selalu kita melihat dari sudut yang negatif. Apa itu takut akan Tuhan? Sebagai anak-anak, apa yang kau pikirkan? Engkau kecewa dengan ayah ibumu? Engkau merasa kesal? Engkau merasa mereka terlalu rewel? Tapi pernahkah engkau memikirkan Allah memberi hidup kepadamu melalui sebuah mukjizat dari rahim sampai kelahiran? Pernahkah engkau berjuang mengatakan, yang harusnya aku pikirkan adalah ketika ibuku, ketika ayahku menyambut aku ketika aku lahir, ketika mereka membesarkan aku, ketika mereka mengajari aku, ketika mereka memberikan pakaian, ketika mereka memberikan makanan, ketika mereka memeluk, ketika mereka menuntun, ketika mereka mengajari aku dengan kata-kata. Pernahkah itu yang kita pikirkan? Orang yang takut akan Tuhan
tidak akan membiarkan pikirannya dikuasai oleh pikiran yang jahat, yang tidak benar. Tetapi dia akan mencoba memikirkan betapa kasih setia Tuhan luar biasa. Betapa Tuhan hebat. Aku tidak akan membiarkan pikiranku untuk dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Biarlah pikiranku seperti pikiran Tuhan. Bukan memikirkan hal-hal yang muluk, tetapi memikirkan hal-hal yang real. Memikirkan hal-hal yang luar biasa yang aku alami dalam kehidupan ini. Apa yang ada di hatimu? Hatimu marah karena negara ini tidak pernah bebas dari korupsi. Hatimu marah dengan murka yang besar ketika menyaksikan saudara-saudara kita setanah air di dalam kehidupan yang miskin, dalam penderitaan dan diperlakukan tidak adil. Cukupkah marah? Cukupkah keluar dengan kata sumpah serapah dan mengkutuk? Apa hasilnya? Jikalau aku dan engkau takut akan Tuhan, apakah hati seperti itu yang ada di hati Kristus? Yang ada di hati Kristus bukan sumpah serapah, bukan kutukan, bukan hujatan. Tetapi yang ada di hatinya adalah memberikan yang terbaik. Memberikan sinarnya dan puncaknya di Bukit Golgota. Ketika dia mengucapkan sudah selesai. Semua yang terbaik kuberikan. Bahkan nyawaku pun kuberikan. Bagaimana dengan sikap dan kehidupan kita? Saudara-saudara, sikap seperti apa yang kita lakukan? Kita menunggu berkat, kita meyakini berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan kita berjuang untuk mendapatkan berkat itu. Tapi sikap kita adalah sikap yang tidak pernah berubah. Selalu berkat itu untuk diri kita sendiri. Tetapi dapatkah kita memasuki dan menjalani tahun 2014 ini dan berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang telah menebus hidup. Jikalau hidup kita seperti itu, maka kata firman Tuhan, demikianlah haruslah mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati kamu. Bapak Ibu, tidak cukup hanya percaya Tuhan memberkati, tidak cukup hanya meyakini Tuhan memberkati. Tetapi pertanyaannya pada pagi ini, sampai berapa lama saudara menghargai kesempatan Tuhan? Tuhan tidak pernah berbicara berkat tersendiri tanpa kutuk. Jikalau kita tidak menghargai berkat Tuhan, berarti kita memilih kutuk. Jikalau kita tidak meletakkan nama Tuhan di atas segalanya, maka bukan berkat yang kita alami. Bapak Ibu, mari kita masuki dan jalan tahun 2014. Seandainya ini merupakan kesempatan yang terakhir, paling tidak kita pernah mengalami hidup sampai akhir hidup kita, hidup yang takut akan Dia. Jikalau itu yang kita alami, kita sudah mewariskan sebuah warisan yang luar biasa. Bukan berapa jumlah uang, bukan berapa banyak aset, mewariskan berkat untuk anak, cucu, dan keturunan kita. Mari setiap kita berkata, Tuhan sudah menyediakan berkat. Hari ini, aku memilih, aku mau dirubah. Aku akan meletakkan nama Tuhan atas kehidupan aku dan keluarga. Dan aku mau hidup belajar, berjuang, mewujud nyatakan pikiran yang takut akan Tuhan. Hati
yang takut akan Tuhan. Bibir dan kata-kata yang takut akan Tuhan. Sikap, perbuatan, hidup, pekerjaan, rumah tangga, dan pelayanan yang takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan hidupku. Itulah yang aku inginkan. Selamat tahun baru di dalam berkat Tuhan yang berkelimpahan. Amin.